warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi pada pertemuan kelima, yaitu mengenai CP, ATP, modul ajar dan juga modul proyek. Nah, bagi teman-teman sekalian yang sudah mendapatkan materi tentang CP, ATP, modul ajar maupun modul proyek, silakan. Dari panitia. Jadi dari sumber yang telah saya cari, CP di sini merupakan capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu ada fase A hingga fase F, yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik itu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA maupun MA. Sesuai dengan pembagian berikut, fase dan jenjang kelasnya. Fase A yaitu berada di kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian fase B yaitu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Kemudian fase E kelas 10 SMA dan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP atau capaian pembelajaran pendidikan khusus. Sementara itu, peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP umum dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum. Nah, jadi CP ini merupakan ibaratnya tuh pembelajaran kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan atau setiap tingkatan kelas. Terima kasih Pania. Ada yang mendapatkan materi baru? Materi lain? Jika tidak ada, kita lanjutkan untuk ATP. Ada yang menemukan sumbernya? Menjelaskan. Kalau dari sumber yang aku baca, ATP itu sebelum itu, jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. ATP atau alur tujuan pembelajaran menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Setiap poin dalam alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak-anak di kelas yang diampu. Pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi lagi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Itu sumber yang aku dapat. Ada sumber lain? Terus kalau tidak ada, kita lanjut ke modul ajar. Yang mendapatkan apa itu modul ajar? Sini aku mendapatkan modul ajar. Sebelumnya modul ajar ini adalah perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar ini memiliki komponen dan poin yang lebih lengkap. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit bab atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran tersebut. Menyusun modul ajar kurikulum merdeka, kita sebagai guru memiliki keleluasaan dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka.
dengan membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik murid yang dihadapi. Lalu, konsep dan komponen modul ajar. Yang pertama itu konsep modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar, satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah. Maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Yang terakhir, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Lalu tujuannya. Tujuan pengembangan modul ajar. Mengembangkan perangkat ajar yang memadu pendidik melaksanakan pembelajaran. Nah, pendidik memiliki kemerdekaan untuk yang pertama itu memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kriteria modul ajar yang baik. Nah, kriteria yang harus dimiliki modul ajar adalah yang pertama itu esensial, yang mana pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang, yang mana menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Nah, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Lalu relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Yang terakhir itu berkesinambungan, yang mana keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ini ada mengenai komponennya yang bisa menjelaskan. Nah, ini aku sudah menemukan dari sumbernya. Komponen modul ajar ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama ada informasi umum. Nah, selanjutnya ada komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Nah, pada informasi umum ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama identitas modul, yaitu informasi tentang modul ajar yang terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusun modul ajar. Yang kedua ada jenjang sekolah, SD, SMP, SMA. Yang ketiga, identitas modul juga berisi tentang kelas, alokasi waktu, yaitu penentuannya sesuai dengan jam pelajaran yang perlu dimiliki, yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, informasi umum yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tersebut. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila capek nih Nah, yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Nah, dalam mode pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu dicantumkan seluruhnya, tapi dapat dipilih beberapa profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini terlihat dengan jelas di dalam materi, pedagogi, kegiatan proyek, dan asesmen. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, sarana ini berarti alat dan bahan yang akan digunakan untuk dalam sebuah pembelajaran. Nah, sedangkan prasarana adalah materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya ada target peserta didik. 3 kelompok target peserta didik adalah peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar, seperti gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Selanjutnya kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Nah, selanjutnya peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang bisa mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tahap tinggi, atau host dan mampu memimpin. Nah, yang terakhir ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Modelnya pun beragam, terdiri dari model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Selanjutnya adalah komponen inti. Komponen inti yaitu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan dan remedial. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, kenapa harus demikian? Karena tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran pun bisa berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan didapatkan peserta didik setelah proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk membantu siswa mendapatkan pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir dalam diri peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yaitu urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk dan langkah konkret. Selanjutnya ada asesmen, yaitu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Asesmen ini dibagi menjadi 3, yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau asesmen diagnostik, kedua asesmen selama proses pembelajaran, yaitu asesmen formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Yang terakhir adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi supaya mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Saat merancang kegiatan pengayaan, kita perlu memperhatikan diferensiasi. Contohnya, lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Remedial diberikan kepada peserta didik membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Nah, ada bagian yang ketiga yaitu lampiran, yang mana di lampiran ini terdapat 4 bagian, yaitu lembar kerja peserta didik atau yang lebih dikenal dengan LKPD, yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga glosarium, dan yang keempat daftar pustaka. Di mana LKPD ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik yang non-reguler. Yang kedua tadi yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik.
Bahan bacaan guru dan peserta didik bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu glosarium, di mana glosarium ialah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal lengkap dengan definisi dan artinya. Biasanya glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Yang keempat, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud ialah semua sumber belajar termasuk buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Dan topik pembahasan kita yang keempat yaitu ada modul project, di mana modul project adalah bagian dari rencana atau jadwal proyek yang mencakup serangkaian tugas atau aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Setiap modul proyek mungkin memiliki jangka waktu, biaya, sumber daya, dan hasil yang berbeda-beda, dan biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa fase atau tahap yang saling terkait. Modul proyek ini sangat penting dalam manajemen proyek karena membantu memperjelas tanggung jawab dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan. Dengan membuat model proyek yang terstruktur, manajer proyek dapat memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan meminimalkan resiko keterlambatan atau kegagalan proyek. Terima kasih atas tambahan materinya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya modul ajar ini terdapat pada kurikulum Merdeka. Di sini bisa kita sebut sebagai pengganti RPP, dan di sini juga ada CP atau capaian pembelajaran yang merupakan pengganti dari KD, di mana KD itu merupakan sesuatu yang harus dicapai dalam akhir pembelajaran itu pada kurikulum 13 atau K13, dan itu menggunakan FPP, sedangkan kalau CP itu tidak terdapat dalam modul ajar. Nah, di sini ada fakta menarik mengenai modul ajar pengganti FPP di kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka yang jarang sekali diketahui oleh orang lain. Yang pertama, modul ajar bukan sekedar berisi kumpulan materi dan soal. Pada umumnya, para pendidik mengenal modul ajar sebagai buku pedoman siswa dalam belajar yang berisi tentang keseluruhan rangkuman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik dan latihan soal yang harus dikerjakan. Nah, tetapi itu kita melihatnya jika menurut pengertian modul secara umum. Tetapi di sini modul ajar yang disebutkan adalah modul yang berisi tentang sekumpulan kerangka proses pembelajaran dari mulai pembelajaran hingga materi apa saja yang dapat disajikan itu terkumpul di dalam modul ajar, bukan hanya sekedar soal-soal semata. Nah, yang kedua, modul ajar sangat praktis dan efisien. Di sini pendidik tidak perlu lagi membuat RTP dan silabus secara terpisah, tetapi dia disatukan dalam modul ajar tersebut. Dan yang ketiga, komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar itu terdapat istilah-istilah baru. Yang pertama ada capaian pembelajaran, terus profil pelajar Pancasila yang berisi apa saja. Profil pelajar Pancasila itu seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkritis, gotong royong, dan sebagainya. Lalu ada juga pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, bahan bacaan guru dan peserta didik, serta glosarium. Nah, itu merupakan keunikan-keunikan atau bisa kita sebut adalah fakta menarik di balik modul ajar, yaitu pengganti RPP pada kurikulum 2013. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan baru atau hal-hal yang baru yang ingin disampaikan? Jika tidak ada,
Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu pada sore hari ini untuk berdiskusi mengenai materi pertemuan kelima kita, yaitu tentang CP, ATP, modul ajar, dan juga modul proyek. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.